semua, sebelum kita lanjut video ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Hai, nama saya Putri Amanda. Saya lahir pada tanggal 25 Februari 2008. Saat ini saya tinggal di Kota Prabu Muli, lebih tepatnya di Jalan Arimbi, Gang Batara 1. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 1 dari Universitas Prabu Muli dengan mengambil program studi informatika. Sebagai mahasiswi baru, saya sedang mempelajari bagaimana materi dasar yang sangat penting untuk memahami dunia teknologi. Salah satunya dimulai dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Di mata kuliah ini, kita diajarkan gambaran awal tentang bagaimana komputer itu bekerja, baik dari sisi hardware, software, hingga proses-proses yang terjadi di dalamnya. Dengan mengambil jurusan informatika di Universitas Prabu Muli, saya harap saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam bidang teknologi, memahami struktur komputer, mempelajari pemrograman, dan juga menambah wawasan mengenai sistem digital. Salah satu minat yang sudah muncul sejak saya SMK adalah mengedit foto dan video. Saat itu, saya sering membantu teman saya untuk membuat desain sederhana mengenai poster, logo, ataupun membuat konten untuk tugas video sekolah. Dari pengalaman tersebut, saya mulai memahami bagaimana cara memperhatikan detail, warna, dan juga tata letak visual. Dari pengalaman tersebut, saya mulai memahami bagaimana sebuah tampilan visual bisa menyampaikan pesan lebih efektif. Walaupun kemampuan saya masih terus berkembang, saya melihat bahwa pengalaman dan juga minat saya sejak SMK itu menjadi bekal yang sangat berharga dengan menggabungkan sebuah kreativitas visual dengan materi teknis dari jurusan informatika. Saya berharap saya bisa menciptakan atau membuat sebuah karya digital tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga kuat dari sisi fungsi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memahami tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komputer, khususnya pada pembahasan hardware atau perangkat keras pada komputer. Di video ini, saya ingin menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai apa itu hardware, jenis-jenis hardware, dan juga peranan penting hardware dalam sistem komputer. Selain sebagai bentuk penilaian, saya membuat video ini untuk membantu teman-teman ataupun penonton lain memahami materi dasar mengenai komputer secara efektif dan juga visual. Dengan menyajikan materi secara terstruktur dan juga jelas, saya harap video ini bisa menjadi media pembelajaran tambahan yang bermanfaat, terutama untuk mahasiswa yang baru memasuki dunia informatika. Pembuatan video ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan saya dalam menyampaikan sebuah materi, mengembangkan skill komunikasi, dan juga menghubungkan kreativitas dengan pelajaran akademik. Melalui proses ini, saya berharap lebih percaya diri dalam melakukan presentasi digital dan juga mengembangkan pemahaman mengenai materi hardware yang akan saya sampaikan. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut video ini, aku bakalan nunjukin beberapa karya yang pernah aku buat waktu SMK. Mungkin gak semuanya, karena beberapa filenya udah hilang dan aku cari-cari gak ada. Mungkin yang pertama bakalan aku tunjukin adalah hasil desain aku waktu UKK dulu, yaitu dengan materi membuat sebuah poster atau kayak apa sih namanya itu? Oh ya, menu makanan dan juga logo dari perusahaan yang sudah kita tetapkan. Pertama, aku bakal nunjukin hasil logonya dulu nih. Di sini aku bakal nunjukin dua hasil logo yang sama tapi berbeda. Yang di sebelah kiri itu adalah hasil logo yang saya buat ketika di rumah atau kayak sekedar latihan sebelum UKK berlangsung. Dan yang di sebelah kanan itu adalah hasil dari UKK. Mungkin kalian perhatiin, gak usah diperhatiin juga udah jelas bahwa itu berbeda banget.
Karena waktu UKK itu aku lupa menulis atau mengingat ukuran garis yang harusnya kayak, lihat aja di sebelah kiri itu ukuran garisnya itu kayak pas, kayak nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Sedangkan dengan hasil UKK itu ukuran garisnya itu terlalu besar, dan ketika aku mengubahnya itu terlalu kecil. Jadi nggak apa-apa, aku gituin aja karena aku udah panik karena waktunya udah mau habis waktu itu, karena cuma dikasih waktu 30 menit untuk membuat logo dan juga menu makanan itu. Nah, selanjutnya sih di sini aku bakalan ngasih tunjuk hasil dari menu makanannya. Ya, ini adalah sketsa menu makanan yang aku bikin di rumah dan juga dibikin di hasil dari UKK. Nah, kalau untuk tugas tugas pertengahan semesternya, aku itu disuruh buat kayak desain mug atau desain untuk cangkir. Di sini aku mengambil konsep bunga daisy karena ngomong-ngomong bias aku itu G-Dragon dan dia itu suka banget sama bunga daisy. Jadi intinya aku ngambil tema daisy itu karena biasku G-Dragon. Dan kalau kalian lihat di sisi kiri dan kanannya itu ada foto dia, sengaja aku buremin dan ku kasih kayak bentuk love tapi garis-garis. Dan kalian juga bisa melihat di bagian pojoknya itu ada suatu logo kecil. Nah, itu adalah logo dari usaha yang dia bikin. Mungkin kalian ingin mengetahui referensi aku buat gambar itu dari mana? Yang di sebelah kiri itu ada referensi dari desain yang aku bakal bikin, dan yang sebelah kanan itu adalah hasil desain yang aku bikin. Mungkin kayak ada beberapa hal yang berbeda. Mungkin di sebelah kiri itu dari referensi, cuman ada kayak satu bunga yang kelopaknya lepas satu, sedangkan yang dari hasil dari desain yang aku bikin itu adalah ada dua bunga yang di bagian depan itu kelopaknya lepas satu, sudah itu bagian kelopaknya itu kayak jatuh ke bawah, terus di bagian belakang lagi itu ada bunga daisy dengan bentuk yang sempurna. Sebenarnya dari semua desain yang aku bikin itu semuanya itu ada maknanya, mulai dari kayak bunga yang bagian depan itu kelopaknya hilang satu, yang bagian belakang itu kenapa dia sempurna. Dan untuk tugas pertengahan semester lainnya, aku juga pernah disuruh buat kayak aku buat celengan. Sebenarnya itu ada dua pilihan, yaitu membuat celengan atau membuat vas bunga. Dan di sini aku membuat celengan. Kalian bisa melihat punya aku itu adalah yang warna putih itu, dan lagi-lagi aku mengambil konsep bunga daisy dalam desain yang aku bikin. Dan kelompok aku itu memutuskan untuk membuat suatu buku cerita. Ngomong-ngomong, cerita yang kami buat di buku ini itu hampir seluruh babnya itu sad atau sedih. Aku sendiri aja yang bikinnya sama teman-temanku gak sanggup untuk bacanya. Jadi aku belum menamatkan buku itu. Sebelum ku tamatkan buku itu udah hanyut sama banjir duluan. Dan aku nggak tahu sekarang posisi buku itu sekarang berada di mana. Mungkin untuk tugas yang sering banget dikasih itu adalah membuat sebuah iklan dan juga memfoto sebuah produk.
Mungkin itu aja yang bakal aku tunjukin mengenai karya-karya aku waktu SMK ataupun kegiatan aku waktu SMK dulu dengan jurusan Desain Komunikasi Visual mulai dari kelas 11 sampai 12. Sebenarnya di kelas 10 itu aku sempat dikasih tugas yaitu membuat suatu nirmana, lebih tepatnya nirmana garis. Sebenarnya dulu juga aku pernah dikasih tugas kayak tentang hardware, tapi bedanya waktu dulu itu tugasnya yaitu merakit komponen hardware sekaligus menjelaskannya secara langsung. Pertama, ada prosesor yang berfungsi untuk menerima dan menjalankan perintah. Lalu ada heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya ada RAM yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Lalu ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data untuk selamanya atau permanen. Kita sambung pakai kabel SATA. Selanjutnya ada VGA yang berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada DVD-ROM yang berfungsi untuk menjalankan CD. Kita sambung pakai kabel SATA. Lalu pasang ke motherboard. Selanjutnya ada kabel from panel yang berfungsi untuk menghubungkan tombol dalam panel ke motherboard. Pertama, yang warna hijau berfungsi untuk power line. Lalu warna merah yang berfungsi untuk hard disk LAN. Warna ungu untuk diset. Lalu warna kuning untuk power switch. Lalu ada kabel power yang berfungsi untuk mengalirkan sumber listrik. Ini kita sambungkan ke DVD-ROM. Lalu kita sambungkan ke hard disk. Selanjutnya ini kita sambungkan ke sini.
Mungkin sampai di sini saja mengenai video karya-karya yang pernah saya buat sejak saya SMK. Kita akan melanjutkan materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu mengenai hardware atau perangkat keras pada komputer. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, saya akan mengajak teman-teman terlebih dahulu memahami bahwa komputer itu adalah sebuah sistem. Sistem yang berarti ada beberapa bagian yang bekerja secara bersama-sama dalam komputer. Kita mengenal 3 bagian utama pada komputer. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras pada komputer. Yang kedua, itu ada software atau perangkat lunak pada komputer. Dan yang terakhir, itu ada brainware atau pengguna. Ketiganya ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Namun, pada pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada hardware atau perangkat keras pada komputer, yaitu komponen komputer yang bisa dilihat secara langsung dan juga bisa disentuh secara langsung. Kenapa hardware itu sangat penting dalam pembelajaran? Karena sebelum kita memahami cara kerja software dan juga pemrograman, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sebuah sistem komputer itu bekerja secara fisik. Hardware atau perangkat keras pada komputer adalah komponen yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Selain itu, hardware juga berfungsi untuk menerima input, memproses data, menyimpan data, dan juga menampilkan output kepada pengguna. Tanpa hardware, software bahkan tidak bisa berjalan, tidak bisa dipasang, dan juga komputer tidak bisa menyala. Karena itu, hardware menjadi pondasi dasar bagi seluruh sistem komputer. Fungsi yang pertama itu adalah input. Input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Tanpa input, komputer tidak mengetahui apa keinginan pengguna. Kenapa input itu sangat penting? Karena komputer pada dasarnya adalah sebuah mesin yang menunggu sebuah instruksi. Inputlah yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik, mulai dari huruf, angka, simbol, serta memberikan perintah khusus seperti shortcut. Keyboard adalah perangkat input yang paling mendasar pada komputer. Yang kedua itu ada mouse, yang berfungsi untuk menggerakkan pointer dan memilih perintah di layar. Yang ketiga itu ada scanner, yang berfungsi untuk mengubah dokumen fisik menjadi bentuk digital. Ada webcam, yang berfungsi untuk menangkap gambar dan juga video. Dan yang terakhir itu ada mikrofon, yang berfungsi untuk menangkap suara dan diubah menjadi data digital untuk direkam ataupun untuk dikirim. Ketika kita mengklik, mengetik, berbicara, ataupun memindai suatu gambar, semua data itu akan dikirim ke sistem untuk diproses lebih lanjut. Setelah memasukkan data, komputer melakukan tugas utamanya, yaitu mengolah data. Komponen yang melakukan tugas ini disebut sebagai processing unit. Yang pertama itu ada CPU. CPU atau Central Processing Unit disebut juga sebagai otak komputer. CPU melakukan perhitungan, menjalankan sebuah instruksi, dan juga mengontrol seluruh kerja komponen. Yang kedua itu ada RAM atau Room Access Memory, yaitu adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. RAM juga sangat mempengaruhi kecepatan sebuah komputer.
Yang ketiga itu ada GPU atau Graphics Processing Unit, bisa juga disebut sebagai PGA, berfungsi untuk mengolah data grafis, terutama untuk game, desain, dan juga video editing. Yang terakhir itu ada motherboard. Motherboard adalah salah satu komponen penting dalam komputer. Banyak orang menyebutnya sebagai papan utama, atau secara sederhana, motherboard juga bisa disebut sebagai tulang punggung atau pusat penghubung antara seluruh komponen hardware pada komputer. Tanpa motherboard, komponen-komponen komputer tidak bisa bekerja atau berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Akibatnya, komputer tidak bisa bekerja secara maksimal. Storage adalah hardware yang berfungsi untuk menyimpan data, baik itu secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika tidak ada storage, maka data yang akan disimpan akan menghilang tiap kali komputer dimatikan. HDD atau hard disk drive adalah penyimpanan jangka panjang atau bisa disebut sebagai penyimpanan secara permanen. Artinya, data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Hard disk drive menjadi salah satu komponen penting pada komputer karena semua data seperti gambar, video, dokumen, ataupun file lainnya tersimpan di dalamnya. Yang kedua itu ada SSD. SSD adalah salah satu perangkat penyimpanan modern yang menggantikan hard disk. Perbedaan dengan hard disk adalah jika hard disk bekerja secara mekanis menggunakan piringan berputar, maka SSD bekerja menggunakan chip memory flash, sama dengan yang digunakan oleh flash disk, namun lebih cepat dan juga tahan lama. Yang ketiga itu ada flash disk atau USB, adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi memory flash dalam menyimpan dan juga memindahkan datanya. Flash disk juga merupakan perangkat hardware yang sangat praktis karena kecil, ringan, mudah dibawa, dan juga bisa digunakan hampir di seluruh komputer yang menggunakan port USB. Yang terakhir itu ada memory card atau kartu memori, media penyimpanan yang berukuran kecil, ringan, dan portable, yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, mulai dari foto, video, dokumen, hingga aplikasi, dan file-file lainnya. Memory card menggunakan teknologi memory flash, yaitu alat penyimpanan data yang tidak menggunakan aliran listrik untuk mempertahankan datanya. Penyimpanan data sementara itu membutuhkan aliran listrik, namun ketika komputer dimatikan, semua data yang tersimpan di dalamnya akan ikut menghilang. Sementara penyimpanan data secara permanen, ketika komputer dimatikan, semua data yang ada di dalamnya tidak akan ikut menghilang. Output adalah hasil akhir dari proses kerja komputer. Jika tidak ada output, maka kita tidak akan mengetahui apa hasil akhir dari sebuah kerja komputer itu. Yang pertama itu ada monitor. Monitor adalah salah satu komponen output yang sangat penting dalam sistem komputer, karena monitor merupakan perangkat yang berfungsi untuk menampilkan informasi secara bentuk visual, baik itu secara teks, gambar, video, grafis, maupun antar muka pengguna. Tanpa monitor, pengguna tidak bisa melihat ataupun berinteraksi dengan hasil proses kerja komputer. Yang kedua itu ada printer. Printer merupakan alat percetakan yang digunakan untuk mengubah dokumen digital menjadi dokumen fisik, baik itu laporan, foto, ataupun grafis. Printer ini biasanya digunakan di perkantoran, di sekolah, ataupun di percetakan.
Yang ketiga, itu ada speaker yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Speaker merupakan sinyal listrik yang diterima oleh komputer menjadi gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia. Tanpa speaker, komputer hanya mampu menampilkan informasi dalam bentuk visual saja, seperti teks atau gambar, tanpa adanya dukungan audio. Yang terakhir, itu ada proyektor autovisual yang berfungsi untuk menampilkan gambar, video, teks, atau presentasi dari komputer atau perangkat lainnya ke sebuah layar besar, seperti dinding, widescreen, atau bidang pantul lainnya. Dengan bantuan cahaya, proyektor memperbesar tampilan sehingga dapat dilihat oleh banyak orang sekaligus. Di bagian input, itu ada keyboard, scanner, mouse, webcam, dan juga mikrofon. Di bagian output, itu ada monitor, printer, speaker, dan juga proyektor. Dan untuk di bagian proses, itu ada CPU, RAM, dan juga prosesor. Di bagian penyimpanan itu, ada SSD, hard disk, dan juga flash disk. Selanjutnya, untuk bagian pendukung, itu ada kabelan, power supply, fan atau pendingin, casing, modem, dan juga sound card. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai hardware dalam mata kuliah pengantar ilmu komputer. Melalui video ini, saya sudah mencoba menjelaskan mulai dari pengertian hardware, fungsi utamanya, jenis-jenis perangkat keras, hingga peran hardware dalam membantu sistem komputer bekerja secara keseluruhan. Karena materi tentang hardware ini sebenarnya merupakan salah satu pondasi penting sebelum kita mempelajari materi lain yang lebih konteks dalam bidang informatika, seperti sistem operasi, pemrograman, jaringan komputer, hingga arsitektur komputer. Dengan memahami hardware, kita tidak hanya mengetahui apa saja komponen yang ada di dalam komputer, tetapi juga bagaimana setiap bagian saling bekerja sama agar komputer dapat menjalankan tugasnya. Mulai dari CPU yang menjadi otak sistem, RAM yang menyimpan data sementara, penyimpanan seperti hard disk dan SSD, hingga perangkat input dan output yang membuat kita bisa berinteraksi dengan komputer. Semuanya memiliki peran penting dan saling melengkapi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa proses pembuatan video ini memberikan saya pengalaman baru dalam memahami materi, menyusun penjelasan, dan menyampaikan informasi dengan cara yang sederhana, namun tetap jelas. Selain itu, membuat video seperti ini juga melatih kemampuan saya dalam berbicara, menyusun alur presentasi, serta menggabungkan kreativitas dengan materi akademik. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini. Karena tugas seperti ini membantu kami belajar dengan cara yang lebih praktis. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu kalian memahami materi hardware, atau bahkan bisa menjadi referensi tambahan untuk belajar. Jika ada hal yang kurang jelas atau masih membingungkan, saya terbuka untuk diskusi dan belajar bersama-sama. Kita sama-sama masih berada di awal pelajaran sebagai mahasiswa informatika. Jika tidak ada kesalahan, kita saling membantu dan memberi pemahaman. Sekian video dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video atau pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.